Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramasarah Husana S, NPM 22351089, kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan laporan analisis tentang program yang sudah saya buat. Soal yang pertama, buatlah sebuah program yang dapat mengelola data mahasiswa dengan ketentuan: 1. User menginputkan NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. 2. Hasil atau output yang diinginkan: NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. 3. Nilai akhir sama dengan 20% dari nilai kuis ditambah 30% dari nilai UTS dan 50% dari nilai UAS. Gunakan record atau struct untuk pemrograman di atas. Lalu kita ke dev C++. Di sini saya sudah membuat programnya. Ini adalah program yang sudah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan dalam program yang saya buat ini terdapat struktur data record mahasiswa yang memiliki atribut NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS. Kemudian terdapat metode nilai akhir yang menghitung nilai akhir berdasarkan persentase yang diberikan. Terus fungsi input mahasiswa digunakan untuk mengambil input dari pengguna dan membuat objek mahasiswa baru dengan nilai yang diinputkan. Fungsi tampil mahasiswa digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang telah dimasukkan, termasuk nilai akhir yang dihitung. Pada bagian utama program, pertama kali dipanggil fungsi input untuk mengambil input dari pengguna dan membuat objek mahasiswa. Setelah itu, fungsi tampil mahasiswa dipanggil untuk menampilkan data mahasiswa tersebut, termasuk nilai akhir yang dihitung. Di sini kita jalankan programnya. Dia akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan jumlah mahasiswa, contohnya kita buat 2. Masukkan data mahasiswa ke 1, NIM-nya kita buat 22 35 10 89. Namanya adalah Fitri. Nilai kuisnya kita buat misalnya 90, nilai UTS-nya 95, nilai UAS-nya 94. Masukkan data mahasiswa kedua, NIM-nya kita buat 22 35 10 980. Namanya Kaila. Nilai kuisnya 96, nilai UTS 90, nilai UAS 92. Ini adalah data mahasiswa ke-1-nya, nilai akhirnya adalah 93,5. Mahasiswa kedua, nilai akhirnya 92,2. Ini adalah hasil laporan program pertama. Lalu soal yang kedua, buatlah program menggunakan lebih dari satu prosedur dengan menu pilihan sebagai berikut. Yang A, menghitung gaji. Yang B, booking kamar hotel. Yang C, keluar. Buatlah berdasarkan ketentuan seperti di bawah ini. Yang pertama, menghitung gaji. Gaji pokok setiap pegawai dilihat berdasarkan golongan kepegawaiannya, yaitu golongan pertama 2 juta, golongan 2 3 juta, golongan 3 4 juta. Setelah itu terdapat
tunjangan bagi setiap pegawai yang telah menikah dengan ketentuan, tunjangan rumah tangga 50% dari gaji pokok, tunjangan anak, jumlah anak dikali 25% dari gaji pokok. Program yang dibuat diharapkan dapat menghitung output, nama karyawan, status, tunjangan, total gaji. Yang kedua, booking kamar hotel. Harga kamar hotel per malamnya ditentukan dari jenis kamar hotel yang ada, yaitu single room 650.000 per malam, double room 900.000 per malam, deluxe room 1.200.000 per malam, suite room 1.500.000 per malam. Petugas hotel selaku user nantinya akan bertugas untuk menginputkan nama tamu, jenis kamar yang diminta oleh tamu, serta lama menginap. Sehingga hasil atau output yang dihasilkan adalah jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh tamu. Note: program harus memiliki file header dan file prosedur seperti yang pernah dijelaskan. Lalu kita ke Dev C++. Yang pertama itu kita buat project. Ini sudah saya buat projectnya. Terus kita ke main cpp. Ini adalah codingan yang sudah saya buat. Lalu header, lalu function hitung gaji. Ini sudah sesuai dengan soalnya, masuk nilai gaji-gajinya. Terus function booking kamar, ini sudah sesuai harga per jenis kamarnya, harga per malamnya sudah ditentuin. Lalu saya akan menjelaskan. Program yang pertama itu dimulai dengan mendefinisikan dua prosedur, yaitu hitung gaji dan booking kamar, yang masing-masing bertanggung jawab untuk menghitung gaji karyawan dan melakukan booking kamar hotel. Yang kedua, dalam prosedur hitung gaji, pengguna diminta untuk memasukkan nama karyawan. Nah, di sini saya akan menjalankannya. Di sini kita pilih satu, menghitung gaji. Terus masukkan nama karyawan, misalnya nama karyawan itu Siti. Terus status perkawinannya menikah. Jumlah anaknya jumlah anaknya 2, golongan 3. Dan golongan pegawai berdasarkan golongan yang dimasukkan. Gaji pokok ditentukan jika status perkawinan adalah menikah. Pengguna juga diminta untuk memasukkan jumlah anaknya tadi 2. Lalu tunjangan rumah tangga dan tunjangan anak dihitung berdasarkan ketentuan yang diberikan tadi. Total gaji dihitung dengan menjumlahkan gaji pokok, tunjangan rumah tangga, dan tunjangan anak. Hasilnya ditampilkan sebagai output. Ini adalah hasilnya.
tunjangan rumah tangga, tunjangan anak. Jadi dapatnya 8 juta. Lalu yang ketiga, dalam prosedur booking kamar kita akan menjalankannya. Lalu kita pilih nomor 2, booking kamar. Lalu kita tampilkan nama tamunya, misalnya Doni. Terus jenis kamar yang dipilihnya kita pilih nomor 4, suite. Lama menginapnya 2 malam. Harga per malam ditentukan berdasarkan jenis kamar yang dipilih tadi. Total biaya dihitung dengan mengalihkan harga per malam menginap dengan jenis kamar yang dipilih. Jadi hasilnya 3 juta. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.